Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai hasil critical review dengan materi relevansi nilai. Dengan saya sendiri, moderator dan penyaji, Yariska Nayundalarinka, dengan 3 teman saya, Novi Aristanti, Selvi Septiana, dan Ulia Alfiana. Untuk penyaji pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yariska telah mengizinkan kami untuk memulai presentasi. Di sini kami telah melakukan critical review terhadap 2 jurnal, di mana jurnal yang pertama ini berjudul Reaksi Harga Saham dan Relevansi Nilai Pengakuan versus Pengungkapan Kasus Kompensasi Berbasis Saham, di mana ditulis oleh Espa Bodi dan kawan-kawan pada Journal of Accounting and Economics pada tahun 2002, volume 33. Pada artikel yang pertama ini membahas tentang reaksi harga ekuitas terhadap pernyataan yang terkait dengan akuntansi untuk kompensasi berbasis saham atau untuk selanjutnya kita singkat dengan KBS, dan menilai relevansi nilai pengakuan versus pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilatar belakangi oleh fenomena banyaknya perusahaan publik yang menerapkan KBS. Karena KBS ini pada saat itu masih menuai pro dan kontra, sehingga tim Dewan Standar Akuntansi atau FASB mengeluarkan exposure draft atau untuk selanjutnya kita singkat dengan ED, untuk mengetahui tanggapan dari responden terhadap KBS ini, ternyata sebagian besar menanggapi dengan negatif. Berkaitan dengan hal itu, peneliti ingin melihat apakah terdapat reaksi pasar terhadap harga ekuitas jika suatu perusahaan tersebut menggunakan kompensasi berbasis saham ini. Apakah akan berdampak positif ataukah berdampak negatif terhadap return dan EPS. Peneliti juga ingin melihat apakah terjadi abnormal return pada perusahaan di sekitar waktu penerbitan ED. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data berupa data sekunder yang didapatkan dari basis data Compustat dan CRSP yang menghasilkan 9 hipotesis. Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah perusahaan menunjukkan abnormal return yang signifikan di sekitar penerbitan ED. Tingkat abnormal return paling menonjol ada pada perusahaan teknologi tinggi, berkembang, dan perusahaan baru atau startup. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga membandingkan hasil temuannya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deco dan kawan-kawan, yang juga meneliti konsekuensi ekonomi dari akuntansi KBS. 2 dekade terakhir, pada saat itu sedang terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah perusahaan publik yang menawarkan opsi saham dan instrumen ekuitas serupa, yang lebih dikenal dengan kompensasi berbasis saham atau KBS, kepada para eksekutif dan karyawan mereka. Penggunaan KBS ini untuk memotivasi karyawan dan menghemat pengeluaran tunai serta meniadakan biaya kompensasi yang harus diakui. Pada tahun 1993, Dewan Akuntansi Keuangan FASB mengeluarkan exposure draft untuk mendapatkan opini publik terkait dengan KBS ini. Setelah dikeluarkan exposure draft, ternyata tanggapan yang didapatkan lebih banyak berupa tanggapan negatif. Tanggapan rata-rata responden yang menyatakan keberatan ini merupakan karyawan tetap dari perusahaan berteknologi tinggi, berkembang, dan perusahaan baru atau bisa disebut dengan startup, dengan alasan bahwa KBS ini akan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan. Dorongan utama oleh Kongres untuk mengkritisi KBS ini adalah prediksi bahwa pengakuan biaya KBS dapat menurunkan laba yang dilaporkan hingga 50% dan akan mempengaruhi harga saham secara negatif. Dikemukakan oleh Berton pada tahun 1993. Selain itu, hasil prediksi menyatakan bahwa perusahaan yang paling terdampak oleh KBS ini adalah perusahaan teknologi tinggi, berkembang, dan perusahaan baru. Adapun 3 tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui apakah harga ekuitas bereaksi terhadap pernyataan KBS. Yang kedua, untuk mengetahui apakah abnormal return bervariasi secara cross-seksional dengan variabel spesifik perusahaan. Yang terakhir, untuk mengetahui nilai relevansi pengakuan nilai versus pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya mengenai metode penelitian.
Penelitian ini data diperoleh dengan teknis dokumentasi data pada variabel spesifik perusahaan yang tersedia di basis data Compustat dan CRSP. Sampel perusahaan-perusahaan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar pada laporan harian dalam bisnis data file industri tahunan CRSP dan Compustat. Yang kedua, menawarkan rencana kompensasi berbasis saham kepada karyawan dan mengungkapkan dampaknya pada IPS dalam catatan kaki untuk laporan keuangan tahun fiskal 1996 dalam basis data pengungkapan. Yang ketiga, data pada variabel spesifik perusahaan tersedia di basis data Compustat. Dan yang terakhir, perusahaan bukan lembaga keuangan atau perusahaan utilitas. Alat analisis untuk menganalisis hipotesis ini yaitu menggunakan multivariate regression model atau MVRM yang dikemukakan oleh Sipper dan Thomson tahun 1983 untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan pada reaksi pasar saham terhadap peristiwa yang dipertimbangkan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memang menunjukkan abnormal return yang signifikan di sekitar penerbitan exposure draft yang mengusulkan untuk meminta pengakuan biaya kompensasi berbasis saham dan juga di sekitar peristiwa yang membalikkan keputusan tersebut hanya untuk membutuhkan pengungkapan. Peneliti menunjukkan bahwa abnormal return paling menonjol pada perusahaan yang berteknologi tinggi, berkembang, dan startup. Peneliti juga mendokumentasikan bahwa dampak harga saham secara positif terkait dengan adanya rugi fiskal, tingkat penggunaan opsi saham, dan kendala hutang terkait laba ditahan dan berhubungan negatif dengan gangguan dalam kinerja harga saham, arus kas bebas atas total aset, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, simpulan penelitian. Standar yang diusulkan untuk mengenali biaya KBS menjadi sasaran kritik oleh Kongres, komunitas bisnis, dan profesi akuntansi ternama karena diperkirakan bahwa pengakuan biaya KBS dapat menurunkan laba yang dilaporkan sebanyak 50% dan akan berdampak buruk pada harga saham. Dikemukakan oleh Burton pada tahun 1993. Studi ini menguji reaksi harga ekuitas terhadap pernyataan KBS, variasi cross-seksional dari abnormal return dengan variabel spesifik perusahaan dan relevansi nilai pengakuan versus pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Menelaah reaksi pasar modal terhadap pengumuman KBS tidak hanya memberikan wawasan tentang penilaian pasar tentang kepentingan relatif setiap peristiwa, tetapi juga menunjukkan alasan untuk upaya lobby dan perhatian oleh berbagai kelompok. Lebih penting lagi, fitur unik dari pernyataan KBS tidak hanya memungkinkan kami untuk menguji signifikansi teori kontrak, tetapi juga untuk menilai relevansi nilai pengungkapan versus pengakuan. Selanjutnya, evaluasi dan kritik. Evaluasi. Yang pertama, dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, karena kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi alat sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, data yang mereka gunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari basis data Compustat dan CRSP. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis yang pertama, peneliti menggunakan multivariate regression model. Ini sesuai karena metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel yang digunakan antar variabel saling berhubungan satu sama lain, sehingga MVRM ini dapat menemukan hubungan 12 peristiwa tersebut terhadap harga saham perusahaan sampel. Sedangkan untuk menguji hipotesis 2-9 menggunakan prosedur pembobot portofolio. Evaluasi yang keempat, hasil yang didapatkan dalam penelitian mendukung hipotesis 1-9. Kritik. Yang pertama, tidak disebutkan secara jelas tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini. Yang kedua, terdapat beberapa penulisan
kalimat atau paragraf yang berulang. Sekian. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal yang kedua dengan judul Relevansi Literatur, Relevansi Nilai untuk Pengaturan Standar Akuntansi Keuangan, di mana ditulis oleh Hodgson dan Watts pada Journal of Accounting and Economics pada tahun 2001, volume 31. Di mana dalam makalah ini atau dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi secara kritis kesimpulan dari literatur tentang relevansi nilai ini terhadap pengaturan standar yang dapat ditarik dari studi penelitian relevansi nilai yang dimotivasi oleh pengaturan standar. Evaluasi peneliti berkonsentrasi pada teori akuntansi, penetapan standar, dan penilaian mendasari kesimpulan tersebut. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Hodgson dan Watts, mereka membahas beberapa masalah ekonometrik yang muncul dalam studi relevansi nilai ini. Mereka melakukan evaluasi terhadap teori yang mendasarinya daripada menyoroti masalah secara terpisah, karena solusi untuk masalah ekonometrik selalu bergantung pada teori yang mendasarinya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi secara kritis kesimpulan penetapan standar yang dapat diambil dari makalah penilaian relevansi ini. Evaluasi memberikan saran untuk penelitian masa depan untuk tujuan penetapan standar. Selama dekade terakhir, banyak makalah akuntansi menyelidiki hubungan empiris antara nilai pasar saham atau perubahan nilai dengan angka akuntansi tertentu dengan tujuan untuk menilai atau memberikan dasar dalam menilai penggunaan angka-angka tersebut atau menggunakan standar akuntansi yang diusulkan. Selanjutnya, metode penelitian. Peneliti atau penulis melakukan studi literatur dengan cara dokumentasi literatur yang relevan dan mengambil data yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu tentang relevansi nilai ini. Dalam menganalisis data atau kesimpulan-kesimpulan jurnal terdahulu yang telah dikumpulkan, diperlukan keahlian tersendiri bagi seorang peneliti dalam melakukan studi literatur. Peneliti harus melakukan aktivitas membaca sebanyak-banyaknya dan harus terampil dalam memilah bahan bacaan yang relevan dan tidak relevan dengan studi yang dilakukan, sehingga ringkasan literatur yang dihasilkan tidak sekedar kumpulan bahan bacaan yang tidak fokus. Selanjutnya, hasil penelitian. Poin yang diangkat dalam makalah atau penelitian ini mungkin sebagian besar menjelaskan mengapa individu yang terkait dengan Financial Accounting Standard Board mengalami kesulitan mendapatkan panduan dari literatur referensi nilai. Itu karena permasalahan terkait dengan Financial Accounting Standard Board menunjukkan bahwa individu tersebut bingung tentang bagaimana menafsirkan bukti relevansi penilai dan bagaimana menggunakannya dalam pertimbangan mereka. Evaluasi peneliti berkonsentrasi pada akuntansi, penetapan standar, dan teori penilaian yang mendasari kesimpulan pengaturan standar literatur referensi nilai. Alasannya adalah kesimpulan tersebut mungkin berguna bagi pembuat standar hanya jika teori yang mendasari bersifat deskriptif. Tanpa teori deskriptif, untuk menafsirkan asosiasi empiris, asosiasi literatur referensi nilai memiliki implikasi atau kesimpulan terbatas untuk pengaturan standar. Sekian. Selanjutnya, simpulan penelitian. Peneliti telah berkonsentrasi pada implikasi penerapan standar dari literatur ini. Banyak studi relevansi nilai selain memiliki tujuan untuk menyediakan informasi pembuat standar. Secara khusus, mereka juga berusaha untuk menilai kegunaan angka akuntansi dalam penilaian ekuitas. Meskipun peneliti belum menilai kontribusi keseluruhan dari literatur relevansi nilai untuk penilaian, banyak masalah yang peneliti angkat dalam makalah ini penting juga untuk penilaian tersebut, dan juga untuk literatur penilaian umum. Kontribusi pada literatur penilaian bergantung pada kesesuaian model penilaian yang digunakan dan hubungan dari ukuran akuntansi ke model, serta kumpulan variabel pengkondisian jika ada yang digunakan dalam pengujian. Jika variabel pengkondisian dibatasi ruang lingkupnya, temuan cenderung kurang informatif.
Selanjutnya, evaluasi kritik. Karena jurnal ini merupakan jurnal yang bersifat mengevaluasi literatur-literatur tentang relevansi nilai terdahulu, peneliti agak kesulitan dalam menemukan keterbatasan dalam jurnal ini. Namun, peneliti mendapatkan keterbatasan secara umum pada penelitian tentang relevansi nilai terdahulu yang mengarah pada pemberian saran dari penulis kepada penelitian selanjutnya agar lebih mengeksplorasi secara langsung pengaruh faktor-faktor lain pada bentuk dan isi laporan keuangan agar mengarah ke pandangan yang lebih lengkap tentang peran akuntansi. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk literatur nilai relevansi selanjutnya lebih berkonsentrasi pada pengembangan teori deskriptif akuntansi dan implikasi yang membatasi penetapan standar. Ini juga memberikan sedikit kesimpulan yang lebih baik untuk pengaturan standar. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.